saya Sandi Suryaman. Salam EO, Excellent Outstanding. Udah lama banget ya teman-teman saya nggak sharing-sharing di channel YouTube saya dengan beberapa kesibukan ya tentunya teman-teman, dan keterbatasan saya juga. Cuma mungkin saya akan coba untuk balik lagi, konsisten lagi untuk sharing-sharing. Nah, topik kali ini yang saya ingin bicarakan adalah tentang dominant thoughts dalam sebuah proses perekrutan. Kenapa ini jadi penting teman-teman? Karena teman-teman, dominant thoughts ini atau pikiran dominan kita tentang sebuah proses perekrutan mungkin yang menyebabkan pada akhirnya proses perekrutan kita tidak terlalu besar. Kenapa teman-teman? Karena perekrutan ini bukan menjadi hal yang utama yang ada dalam pikiran kita teman-teman. Analoginya seperti ini teman-teman, ketika teman-teman bangun pagi gitu ya teman-teman, benda apa sih yang teman-teman sentuh pertama kali? Nah, jawabannya kemungkinan besar ya sama gitu ya, termasuk dengan saya. Jawaban biasanya adalah handphone. Betul nggak sih teman-teman? Setiap bangun pagi kita biasanya pegang benda itu ya. Di luar dari benda-benda yang lain ya, beberapa teman-teman ada yang bangun pagi langsung pegang handuk misalkan saja. Beberapa yang lainnya ada yang pegang mungkin jam waker misalkan saja gitu ya. Dan yang lain-lainnya. Tetapi rata-rata ya benda yang biasanya dipegang untuk pertama kali teman-teman adalah handphone. Kenapa handphone? Karena di handphone mungkin bisa saja ya ada jam wakernya juga di sana. Handphone mungkin teman-teman ada notifikasinya juga di sana gitu ya. Kalau saya biasanya untuk cek ya teman-teman ya, handphone tersebut ya sudah jadwalnya sholat subuh atau tidak gitu ya. Karena azan pun teman-teman ya sudah melalui handphone sekarang ya teman-teman ya. Nah, handphone menjadi dominant thought saya ketika saya bangun pagi. Itu biasanya saya akan menyentuh itu pertama kali teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya sih teman-teman harus dicek ya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin ketika saya bangun pagi tidak ada handphone, biasanya saya agak sedikit resah tuh ya, biasanya nyari-nyari gitu ya, atau tidak nyaman gitu ya. Dan perasaan tidak nyaman ini membuat saya pada akhirnya gitu ya teman-teman, mengawali bangun pagi saya tidak sempurna. Nah, ini dia nih teman-teman ya. Ketika kita menjalani bisnis ini, dominant thought-nya apa? Pikiran apa yang pertama kali muncul? Sebelum kita coba untuk cek ya teman-teman ya, teman-teman bisa coba ajukan pertanyaan-pertanyaan ini ke orang-orang terdekatnya teman-teman. Kalau teman-teman punya pasangan gitu ya, punya orang tua gitu ya, punya kerabat, punya tetangga, sahabat dekat dan yang lain-lain, tanyakan deh kepada mereka teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah tolong tanyakan pada mereka, kira-kira kalau teman-teman sekarang adalah seorang financial consultant, agent asuransi jiwa, pebisnis asuransi jiwa, tanya deh mereka deh. Kira-kira mereka tahu nggak sih pekerjaan kita apa? Nah, teman-teman cek ya, rata-rata ya, mereka akan jawab bahwa pekerjaan seorang agent asuransi jiwa ya menjual asuransi jiwa teman-teman. Betul nggak sih teman-teman? Ya. Ya nggak salah sih pikiran teman-teman kita itu kalau mereka bilang bahwa pekerjaan seorang agent asuransi jiwa, financial consultant, pebisnis asuransi jiwa yang menjual asuransi jiwa. Tapi apakah memang iya? Selanjutnya coba deh teman-teman ya, tanya sama orang-orang di sekitar teman-teman. Kalau seandainya saat ini posisi teman-teman adalah seorang leader, seorang manager, seorang director di bisnis asuransi jiwa, coba tanya ke mereka. Kira-kira kerjaannya teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang manajer, seorang leader, seorang director di bisnis asuransi jiwa, kira-kira jawaban mereka apa? Kemungkinan besar sama teman-teman. Kemungkinan besar mereka akan mengatakan bahwa pekerjaannya teman-teman ya tetap menjual asuransi jiwa. Nah, ini teman-teman ya, ini yang menjadi problem teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan bisnis asuransi jiwa, sebenarnya kita tahu nggak sih teman-teman, dominant thoughts, pikiran yang dominannya kita teman-teman ya, pikiran utamanya kita di bisnis asuransi jiwa apa teman-teman? Jangan-jangan teman-teman, ketika kita menjalankan bisnis asuransi jiwa, kita cuma punya satu pikiran bahwa teman-teman menjalani bisnis asuransi jiwa, menjadi seorang financial consultant, menjadi seorang leader teman-teman, yaitu adalah menjual asuransi jiwa. Padahal menjual asuransi jiwa adalah satu tahap teman-teman. Apa tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya adalah kita mengembangkan tim di bisnis asuransi jiwa. Kenapa harus satu teman-teman? Ya, mengembangkan tim di bisnis asuransi jiwa, teman-teman tahu bahwa fitrahnya kita bukan hanya sekedar menjual asuransi, tapi fitrahnya kita adalah mengedukasi.
Semakin banyak orang yang mengedukasi asuransi jiwa, semakin banyak yang memiliki asuransi jiwa dan semakin terproteksi. Pertanyaannya adalah, kalau Anda menjual asuransi jiwa, seberapa banyak jangkauan Anda, teman-teman? Seberapa besar ya tangan Anda untuk bisa merangkul seluruh masyarakat Indonesia? Bukankah teman-teman merekrut orang-orang di luar sana yang pada akhirnya memiliki visi yang sama untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya proteksi, teman-teman, tentang pentingnya ya memiliki asuransi adalah satu hal yang lebih penting. Nah, teman-teman tahu ya bahwa bisnis kita juga uangnya besar, bukan hanya dari menjual asuransi jiwa, tapi uangnya besar dari kita membangun bisnis. Ini dia nih teman-teman ya. Kita cek yuk teman-teman, ketika teman-teman bangun pertama kali ya, apa yang ada di pikirannya teman-teman ya. Jangan-jangan ketika kita bangun pertama kali setelah pegang handphone, melakukan ibadah, mandi, sarapan dan lain-lain, lalu keluar rumah, jangan-jangan dominan thoughts-nya kita adalah ketika kita ketemu orang, ketika kita beraktivitas, perekrutan itu selalu menjadi nomor 2, bahkan nomor sekian ya teman-teman, tidak selalu menjadi yang nomor 1 teman-teman. Ketika teman-teman ketemu seseorang ya, apa yang akan teman-teman sampaikan kira-kira teman-teman ya? Kalau Anda bertemu orang di samping Anda gitu ya, contoh ketika Anda mungkin sedang menunggu bis, Anda ketemu sahabat Anda di tempat kerja, Anda ketemu orang baru, Anda ketemu tetangga Anda silaturahim dengan saudara Anda, sempatkah Anda berpikir bahwa teman-teman ya, Anda ingin membuat mereka menjadi jauh lebih baik lagi hidupnya? Bukan hanya dari asuransi jiwa yang akan Anda tawarkan atau manfaat dari produk yang akan Anda tawarkan, tetapi dari bisnis yang Anda lakukan. Bukankah ketika Anda sedang menjalankan bisnis asuransi jiwa dan itu baik buat Anda, dan Anda mendapatkan income yang menurut saya ya bisa merubah hidup Anda menjadi jauh lebih baik lagi, bukankah itu baik juga untuk mereka? Kenapa Anda batasi teman-teman ya? Ketika Anda menawarkan produk dan Anda bahagia untuk menawarkannya dan Anda cukup percaya diri untuk menawarkannya, kenapa Anda nggak coba untuk bisa menawarkan bisnisnya kepada orang-orang di sekitar Anda? Nah, ini sekali lagi teman-teman, kalau Anda tidak memiliki dominant thoughts dalam sebuah proses perekrutan, maka perekrutan tidak akan menjadi lebih besar lagi dan tidak akan pernah menjadi lebih baik lagi. Banyak tuh ya teman-teman yang berkata bahwa, San, saya nggak bisa ngerekrut itu susah. Nah, jangan-jangan teman-teman bukan masalah caranya, bukan masalah tentang bagaimana merekrutnya, tapi teman-teman ya, tentang apa pikiran utama Anda dalam sebuah proses perekrutan. Jangan-jangan ketika Anda menjalankan bisnis asuransi jiwa, Anda hanya menjalankan satu aktivitas saja dan Anda hanya memiliki satu pikiran saja, yaitu teman-teman menjual asuransi jiwa, bukan membangun tim dan bukan menawarkan bisnisnya. So, teman-teman, apa dominantas Anda di dalam membangun bisnis asuransi jiwa? Saya Sandi Suryaman, silahkan temukan jawabannya di dalam hati dan pikiran Anda ketika sudah ketemu. Yuk teman-teman, tetapkan itu dan praktekkan sehingga bisnis asuransi jiwa dominan thoughts-nya bukan hanya menjual asuransi, tetapi menawarkan bisnisnya dan mengembangkan bisnis. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam EO.